penghematan itu tidak bisa diatur karena itu merupakan kesadaran masing-masing orang. Kita bisa melihat bagaimana seorang mobil dinas gubernur bisa ikut di BBM bersubsidi segala macam. Yang ada di DPR saat ini ada diskusi menarik tentang rencana kita, ini baru sebatas wacana diskusi untuk membuat satu undang-undang terkait penghematan ini. Tapi ini akan menjadi lucu karena bagaimanapun undang-undang ini pasti akan dilanggar. Karena penghematan ini adalah kembali kepada pribadi masing-masing. Ini persis seperti bagaimana kita ini diminta untuk tidak berfoya-foya, sementara kondisi perekonomian kita sudah semakin tinggi, tapi masyarakat tetap melakukan itu karena memang itu adalah hak pribadi masing-masing. Kalau saya sebelum berbicara mengenai kondisi penghematan yang ada, memang yang paling kritis saat ini adalah mengenai energi. Sayangnya informasi tentang energi ini bermacam-macam informasi yang masuk. Ada yang mengatakan bahwa minyak kita itu akan 20 tahun lagi akan habis. Ada yang mengatakan 10 tahun lagi akan habis. Ada yang mengatakan 32 tahun lagi akan habis. Nah, kajian empiris ini tidak ada yang tepat. Bahkan cenderung saya khawatir ini malah hanya menakut-nakuti agar kita khawatir. Nah, ini harus dilakukan satu langkah-langkah yang betul tentang ini. Bagaimana caranya agar informasi itu betul-betul ada, betul-betul akurat dan pas. Karena kalau dilihat dari potensi minyak di Indonesia, rasanya besar sekali Mas Ibrahim. Idealnya adalah setiap satu pengeluaran minyak kita mestinya diimbangi dengan satu tambahan produksi minyak. Kita sudah tahu semua bahwa produksi kita minyak kita itu turun. Kalau tahun 2012 3,9 miliar barel. Sekarang 2011 itu 4,3 miliar barel. Sekarang tinggal 3,9. Artinya ini turun terus. Nah, grafik penurunan ini diindikasikan akan 10 tahun lagi akan habis. Nah, memang sayangnya ini tidak diimbangi oleh apa yang dilakukan oleh BP Migas tentang eksplorasi minyak-minyak baru dan mengoptimalisasi sumur-sumur minyak yang saat ini menganggur. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita bicara penghematan memang tidak populer di masyarakat. Karena bagaimanapun penghematan itu adalah kembali kepada kita masing-masing. Yang menarik saat ini APBN kita semakin lama semakin lagi sudah tidak kuat untuk menanggung beban yang besar. Contoh 40 juta batasan BBM subsidi kita ini sudah pasti terlampaui. Makanya pemerintah kita minta agar mengajukan kembali untuk evaluasi menjadi 45 juta. Dengan ini akibat dari pertambahan mobil yang 1 juta kendaraan roda 4 dan 900.000 kendaraan roda 4 dan 8 juta kendaraan roda 2. Oke. Tapi hebatnya pemerintah, dia sudah tahu bakal begini dengan persediaan minyak yang semakin menipis, energi BBM tidak terbarukan, maka kemudian dia mengajukan satu-satunya solusi adalah menaikkan batasan harga BBM. Tapi oleh DPR ditolak. Nah, sekarang kan ini adalah upaya setelah DPR menolak, pemerintah itu tidak mau berhenti. Pemerintah peduli kepada rakyat sehingga mereka harus melakukan penghematan. Nah, dari DPR sendiri, apa yang bisa dibantu? Posisi DPR sebenarnya bukan menolak. Nanti ada sebenarnya APBNP khusus meminta agar tambahan kuota subsidi ini dinaikkan menjadi 45 juta. Nah, ini yang saat ini kita minta kepada pemerintah agar segera menyiapkan. Nah, karena apa? Ini penghematan ini memang harus dilakukan, Pak. Dulu waktu kita menyetujui TDL naik, tidak menyetujui TDL naik dengan harapan BBM akan naik. Persyaratan yang muncul pada saat itu adalah TDL tidak perlu naik, Pak, karena nanti BBM kita akan setujui naik. Jangan sampai double kenaikannya. Ya. Apa yang terjadi sekarang? TDL tidak naik, BBM juga tidak naik, dan ini pasti tidak naik sampai 2012. Melihat gejala penurunan harga minyak yang sudah 116 ini kembali turun lagi posisinya, ini saya yakin di 2012 ini tidak akan ada kenaikan BBM. Oke, dan kemudian itu berdampak kepada BBM kita. Iya. Oke, baik. Mbak Tisa,